Bab 013. Hari semakin gelap, apalagi di dalam hutan tidak ada cahaya yang masuk karena tertutup pohon-pohon tinggi dan rindang, membuat suasana di dalam hutan terasa seperti menjelang malam. Pria itu mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. 15 menit lagi, siapkan helikopternya. Jika melihat kepulan asap, segera mendekat ke lokasi. Titahnya. Audrey diam-diam bersiap membuka pintu mobil saat orang itu keluar. Orang itu belum menyadari jika ikatan di tangan dan kaki Audrey sudah terlepas. Dan tidak curiga jika kesadaran Audrey sudah kembali. Lucas, sebentar lagi kau akan melihat wanita dan calon anakmu terpanggang di dalam mobil. Ujarnya sembari menoleh ke jok belakang untuk melihat Audrey. Posisi Audrey tetap sama, meringkuk dengan tali di kaki seolah-olah masih terikat kencang. Audrey tercengang mendengarnya. Dia tidak tahu kenapa orang-orang itu harus menargetkannya. Jika mereka memiliki konflik dengan Lucas, kenapa bukan Lucas saja yang mereka tangkap? Audrey hanya bisa menangis tanpa suara. Orang-orang itu sangat kejam, mereka tega merencanakan pembunuhan pada orang yang bahkan tidak tahu apapun. Audrey hanya orang asing yang kebetulan masuk ke dalam hidup Lucas, dia orang baru dan sama sekali tidak memiliki rahasia apapun tentang kehidupan Lucas. Bukankah tidak masuk akal jika dia dibunuh hanya untuk balas dendam pada Lucas? Apakah mereka pikir Audrey sangat berarti bagi Lucas? Membayangi hal itu, Audrey tersenyum miris. Mereka tidak tahu saja jika selama ini dia diperlakukan buruk oleh Lucas. Hanya karena ada anak Lucas di dalam perutnya, Audrey bisa berada di dekat Lucas. Pria itu mengambil bahan bahar di dalam botol dan korek apik yang sudah disiapkan. Dia kemudian membuka pintu mobil untuk keluar. Tapi belum sempat menurunkan kakinya di tanah, dia melihat Audrey sudah turun dari mobil dan berlari kencang. Sialan! Berhenti di tempatmu! Teriak pria itu sembari berlari mengejar Audrey dan mengarahkan senjata api. Audrey sempat menoleh, dia segera menghindar ketika mendengar suara tembakan yang diarahkan padanya. Sekuat tenaga Audrey berusaha lari menjauh, tanpa arah. Dia bahkan tidak tahu apakah pelariannya akan membawanya keluar dari hutan, atau justru semakin tersesat jauh ke dalam hutan. Audrey hanya berusaha menghindari kejaran orang itu agar tidak tertangkap. "Daddy, aku masih ingin hidup bersamamu." Audrey meneteskan air mata, dia tidak berhenti sedetik pun dan terus berlari melewati semak-semak yang rimbun. Dia harus menahan rasa sakit di telapak kakinya akibat tergores ranting dan akar-akar yang tajam karena berlari. Audrey terperosok ke dalam jurang. Tubuhnya berguling-guling di antara rerumputan dan dedaunan kering. Aku sudah pasrah, namun dia memeluk perutnya sendiri untuk melindungi anaknya meski tidak yakin dia dan anaknya bisa selamat. 41. Orang itu berhenti di tepi jurang dan melihat tubuh Audrey terus berguling-guling sampai posisinya tidak terlihat lagi. Sial! Wanita itu mungkin sudah mati karena ke dalam jurang ini bisa mencapai 50 meter, tapi bagaimana caranya mengirim buktinya pada Lucas agar dia percaya wanitanya sudah mati? Geramnya. Ponselnya tiba-tiba berdering, dia menerima telepon sembari berjalan menjauh dari jurang. Dia tidak perlu memastikan lagi Audrey masih hidup atau tidak, melihat jurang yang curam dan dalam, mustahil jika orang yang terperosok bisa selamat dari maut. "Kau belum membakar mobilnya?" tanya seseorang di seberang sana. "Aku sudah bersiap, tunggu 5 menit lagi." Setelah memutuskan sambungan telepon, dia kembali menghampiri mobil itu dan membakarnya.
Dia juga mengarahkan kamera untuk merekamnya dari awal menyiramkan bahan bakar sampai melempar korek api ke mobil itu dan kobaran api mulai membakar mobil hingga menghanguskannya. Dia tertawa puas dan mengirimkan video itu ke nomor Lukas. Sementara itu, Lukas masih mengendarai mobilnya ke dalam hutan. Mengikuti anak buahnya. Dia menyempatkan membuka pesan lantaran curiga melihat nomor yang tidak dikenal. Kau terlambat, wanitamu dan anak kalian sudah hangus terbakar di dalam mobil. Ini untuk membayar nyawa Sharon. Lukas menginjak rem secara mendadak. Keringat dingin membasahi pelipis, tubuhnya tampak gemetar setelah melihat video di ponselnya. Lukas tampak frustasi, dia tidak bisa mempercayai hal itu. Tuan, apa kau baik-baik saja? Nick mengetuk kaca mobil Lukas. Dia tadi langsung turun dari mobil karena melihat Lukas berhenti mendadak. Lukas menurunkan kaca mobilnya. Orang itu membakar mobil di tengah hutan. Ujar Lukas lemah. Nick mengerti maksud ucapan Lukas dan paham apa yang membuat Lukas tampak frustasi. Aku akan menerbangkan beberapa drone, kita bisa menemukan lokasinya dari kepulauan asap ini. Lakukan. Pastikan orang ini belum melarikan diri. Pasang senjata di semua drone. Baik. Nick segera kembali ke mobilnya dan merakit drone yang dilengkapi dengan senjata. Hanya butuh waktu 3 menit, Nick dan anak buah Lukas yang lain berhasil menerbangkan drone. Mereka tetap melajukan mobilnya sembari mengetahui di mana letak mobil itu. Tuan, kami sudah menemukan lokasinya. 3 km di sebelah barat. Lapor Nick melalui ponsel di tangannya. Pastikan kau menemukan pelakunya. Drone kita menangkap helikopter yang mendekat. 42. Turunkan ketinggian drone, helikopter itu pasti akan menjemput pelakunya. Kami akan melumpuhkan baling-balingnya setelah menemukan pelakunya. Lakukan dengan cepat dan jangan sampai orang itu melihat drone. Lukas memutuskan sambungan telepon. Ia menaikkan kecepatan hingga menyalip 2 mobil milik anak buahnya. Dari kejauhan, Lukas bisa melihat asap dan api yang masih berkobar. Dia sudah pasrah jika memang Audrey hangus terbakar, namun Lukas tidak akan melepaskan pelakunya begitu saja. Orang itu akan membayar rasa sakitnya dengan ratusan kali lipat. Nick berhasil menemukan pelaku. Pria itu sudah bersiap mengikat tubuhnya dengan tali yang diturunkan dari helikopter. Namun sebelum orang itu berhasil naik, Nick dan anak buah Lukas lebih dulu menembak baling-baling hingga helikopter hilang kendali. Mereka juga melumpuhkan pelaku dengan menghujani tembakan di kedua kakinya. Pria itu seketika tergeletak, bersamaan dengan Lukas yang tiba-tiba lebih dulu di lokasi kejadian. Lukas segera turun disusul anak buahnya. Mereka mengamankan pelaku dan berlari mendekati helikopter yang terjatuh karena baling-balingnya tidak berfungsi lagi setelah diserang belasan tembakan dari drone. Di saat anak buahnya sedang mengamankan pelaku, Lukas menghampiri mobil yang sudah hangus seorang diri. Langkahnya begitu berat, namun dia ingin segera memastikan kondisi Audrey di dalam sana. Lukas mengepalkan kedua tangannya. Dia bersumpah akan menghancurkan orang-orang yang telah membunuh Audrey dan calon anaknya. Dia berhenti di bagian samping mobil dan perlahan melihat kondisi di dalamnya. Matanya membulat sempurna ketika tidak menemukan orang terbakar di dalam. Walaupun Audrey hangus terbakar, seharusnya ada kerangka yang tersisa. Sekarang Lukas juga baru menyadari jika dia tidak mencium aroma seperti daging terbakar.
Jika dia tidak dalam keadaan panik dan kalut, harusnya hal ini bisa disadari sejak awal. Audrey! Teriak Lukas sembari mengedarkan pandangan. Wanita itu masih hidup, dia tidak terbakar di dalam mobil. 1. Lukas mendekati Thomas yang kedua tangannya diborgol dan kedua kaki tertembak. Sedangkan 2 orang di dalam helikopter dinyatakan meninggal setelah helikopter yang terjatuh membentur tebing dan meledak. Thomas adalah ayah dari Sharon, wanita yang telah diasingkan oleh Lukas di tempat terpencil karena mencampurkan obat perangsang di hari pernikahan Theodore. Katakan di mana Audrey? Sentak Lukas. Kakinya dengan ringan menendang luka tembak di betis Thomas. Sudah tertangkap basah oleh Lukas, Thomas sadar sekarang hidup dan matinya ada di tangan Lukas. Namun Thomas tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, dia malah terbahak-bahak sebelum menjawab pertanyaan Lukas. Apakah aku harus ikut berduka karena calon anak dan wanitamu sudah mati? Kata Thomas. Lukas mengepalkan kedua tangannya. Kau pikir aku bodoh? Kau membakar mobil dalam keadaan kosong. Kau tahu kenapa mobil itu kosong? Karena wanitamu memilih terjun ke jurang. Seru Thomas yang mengeluarkan tawa kepuasan. Brengs. Sebuah pukulan penuh amarah mendarat di wajah Thomas hingga merobek sudut bibirnya. Thomas tersenyum sinis. Kita impas karena kau menghancurkan hidup putriku. Setidaknya meski aku akan mati terbunuh, aku sudah membalaskan dendam putriku. Lukas kembali terpancing, kali ini dia mengarahkan tendangan ke dada Thomas hingga pria itu terdorong ke belakang dan memuntahkan darah segar. Bawa bajing itu. Jangan biarkan dia mati sebelum aku puas menyiksanya. Titah Lukas pada 2 anak buahnya yang menjaga Thomas. Sementara itu anak buah Lukas sudah berpencar mencari Audrey sebelum diperintah. Begitu mendengar Thomas mengatakan bahwa Audrey terjun ke jurang, mereka langsung pergi menyusuri hutan untuk menemukan Audrey. Lukas berlari menyusul anak buahnya. Nick mengekori Lukas dengan membawa senter karena kondisi hutan semakin gelap. Orang-orang meneriaki nama Audrey, berharap Audrey menjawabnya agar mereka tahu di mana posisi Audrey sekarang. Lukas menghentikan langkah, Nick hampir saja menabrak punggung Lukas karena pria itu berhenti mendadak. Dari belakang, Nick memperhatikan Lukas yang membungkuk dan mengambil potongan ranting kering. Sadar bahwa Lukas menemukan petunjuk, Nick maju beberapa langkah dan mengarahkan senter itu ke ranting di tangan Lukas. Nick terkejut melihat noda darah di ujung ranting yang runcing. Ketelitian Lukas tidak perlu diragukan lagi, walaupun noda darah yang menempel sangat sedikit, tapi Lukas bisa melihatnya. Ini darah Audrey, lirih Lukas. Nick memperhatikan ekspresi dingin Lukas, meski tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, Nick bisa merasakan kecemasan dan ketakutan dalam sorot mata Lukas. 2. Tuan. Kami menemukan jurangnya. Teriak salah satu anak buah Lukas. Tanpa membuang waktu, Lukas dan Nick berlari ke sumber suara. Orang-orang terlihat berdiri di tepi jurang dengan perasaan yang kacau. Kondisi jurang yang curam dan dalam membuat mereka tidak yakin Audrey masih selamat. Pantas saja ketika semua orang berteriak memanggil Audrey, sekalipun tidak terdengar sahutan. Kenapa hanya diam saja? Cepat turun. Geram Lukas. Dia tanpa pikir panjang menuruni jurang dengan berpegangan pada satu pohon ke pohon lain. Tuan, ini sangat berbahaya. Kita membutuhkan alat untuk menuruni jurang ini. Kata Nick.
Kau pikir masih ada waktu untuk menyiapkan alat-alatnya? Sahut Lukas. Nick tidak berani bicara lagi. Dia menyuruh orang-orang ikut turun dan memastikan Lukas baik-baik saja. Aku akan kembali ke mobil dan membawa alat-alatnya. Nick segera berlari begitu orang-orang itu ikut turun menyusul Lukas. Audrey masih dalam posisi meringkuk sambil memeluk perutnya sejak dia berhenti berguling karena tersangkut pohon besar. Audrey tidak bisa mengeluarkan suara, dia merasakan seluruh tubuhnya terasa remuk. Bahkan Audrey sempat berpikir dirinya sudah mati karena benturan keras dengan batang pohon yang menahan tubuhnya. Entah berapa lama dia berguling-guling hingga akhirnya sampai di tempat ini. Saat itu Audrey tidak berani membuka matanya. Ketika terperosok dan tubuhnya berguling-guling, dia hanya merasakan berguling di rerumputan tanpa menabrak apapun. Jika dipikir-pikir, rasanya tidak masuk akal Audrey bisa berguling-guling dengan mulus, sedangkan jurangnya cukup terjal dan banyak pepohonan. Wajah Audrey dipenuhi air mata. Yang bisa dia lakukan hanya menangis. Untuk berteriak meminta tolong saja tidak mampu. Apakah aku akan mati di sini? Batin Audrey. Suasana hutan sangat gelap, hawa dingin terasa menusuk. Audrey merintih kesakitan dalam hati. Telapak kakinya terasa perih. Audrey ingat dia berlari tanpa memperdulikan apa yang ada di depannya untuk bisa melarikan diri. Dia tidak memakai alas kaki, sementara banyak ranting kering dan semak-semak berduri di dalam hutan. Tangis Audrey semakin pecah tanpa suara. Dia sudah pasrah pada hidupnya. Sebab Audrey tidak yakin ada seseorang yang akan menolongnya. Mengingat dia diam-diam kabur dari mansion, Audrey meyakini tidak ada seorang pun yang mengetahui dia telah diculik oleh musuh Lukas. Lukas, jika aku harus mati bersama anak kita, tolong ampuni aku. Batin Audrey dengan tangis pilu. Sekarang dia sangat menyesal karena tidak patuh pada Lukas. Audrey tidak tahu jika dunia luar sangat berbahaya ketika dia sudah berurusan dengan Lukas. 1. Di jurang yang sama, Lukas dan anak buahnya masih berusaha menuruni jurang lebih dalam lagi. Mereka mengarahkan senter di segala arah, berharap Audrey bisa ditemukan. Apa kita perlu berpindah? Tanya salah satu dari mereka. 3. Ini adalah titik jatuhnya Audrey, dia tidak akan jatuh di tempat lain. Sahut Lukas. Dia melihat ranting pohon yang baru patah di tepi jurang. Lukas meyakini Audrey sempat berpegangan ranting sebelum akhirnya ranting itu patah karena tidak kuat menahan beban. Audrey, apa kau mendengarku? Teriak Lukas putus asa. Di dalam jurang tidak ditemukan petunjuk lain, itu yang membuat Lukas sangat frustasi. Semak-semak di jurang seperti tidak tersentuh. Audrey melebarkan mata, itu suara Lukas. Dia sangat hafal suara itu. Mulut Audrey bergerak-gerak namun kesulitan mengeluarkan suara. Luke, aku di sini. Tolong aku. Audrey berteriak dalam hati. Lukas mengusap kasar wajahnya. Pikirannya semakin kalut memikirkan kondisi Audrey. Entah sudah berapa puluh kali dia meneriaki nama Audrey, tapi Audrey tidak menjawabnya. Di pikirannya hanya ada dua kemungkinan, Audrey tidak sadarkan diri atau kemungkinan terburuknya adalah meninggal. Di tengah-tengah rasa putus asa, Lukas melihat bayangan samar-samar dari pantulan senter anak buahnya. Arahkan lagi senternya ke arah barat.
teriak Lukas. Anak buah Lukas melakukannya dengan kompak. Semua senter diarahkan ke pohon besar. Mata Lukas membulat sempurna, tidak salah lagi, Audrey benar-benar ada di sana. Lukas buru-buru menghampiri Audrey dengan jalan yang tidak mulus, sampai akhirnya dia bisa menggapai tubuh Audrey dan membawanya dalam dekapan. Kondisi Audrey sangat lemah dan berantakan dengan robek di beberapa bajunya. Audrey tersenyum tipis namun air matanya mengalir deras. Dia tidak berhalusinasi, Lukas benar-benar datang menyelamatkannya. Lukas membopong Audrey untuk dibawa naik. Proses evakuasi sedikit mudah karena Nick datang membawa peralatan yang biasa digunakan untuk memanjat tebing. Tubuh Audrey diikat ke tubuh Lukas agar lebih aman. Begitu sampai di atas, Lukas membawa Audrey masuk ke mobil untuk dilarikan ke rumah sakit. "Jangan tutup matamu," seru Lukas sembari menepuk pelan pipi Audrey. Lukas takut jika Audrey menutup mata, wanita itu tidak akan bangun lagi. 1. Audrey merespon dengan anggukan kecil. "Lebih cepat lagi Nick." "Lihat Tuan." Nick hanya mengiyakan agar Lukas lebih tenang. Tapi sebenarnya Nick tidak menambah kecepatan karena medan di dalam hutan cukup sulit dilewati dengan kecepatan tinggi. 4. Lukas mondar-mandir di depan ruang UGD, di mana Audrey sedang mendapat penanganan medis. Sesekali Lukas mengusap kasar wajahnya. Mengingat ada darah yang merembes keluar dari area sensitif Audrey, membuat Lukas merasakan dejavu. Dia pernah ada di posisi itu, dan dunia terasa tidak baik-baik saja. Terlebih kondisi Audrey yang sekarang jauh lebih mengenaskan dibanding pertama kali saat mengalami pendarahan. Lukas tidak bisa membayangkan jika dia harus kehilangan calon anaknya. D. Nick menghampiri Lukas yang sejak tadi tidak bisa tenang. "Tuan, ponsel milik Thomas sudah diperiksa," lirih Nick. "Siapa yang terlibat?" Tatapan mata Lukas menjadi tajam. Dia bersumpah tidak akan melepaskan orang-orang itu dan membuat mereka membayar mahal atas perbuatannya pada Audrey. Nick tampak ragu untuk mengatakannya. Dia lebih memilih menyodorkan ponsel milik Thomas agar Lukas bisa melihat sendiri siapa orang yang berada di belakang Thomas saat menculik Audrey. Karena seharusnya Thomas tidak memiliki power untuk menyinggung Lukas, dia bisa melakukannya karena ada orang di belakangnya. Lukas mengambil ponsel itu dan memeriksa riwayat chat dan panggilan di ponsel Thomas. Tangan Lukas meremas kuat benda pipi itu di tangannya. Dia membayangkan benda itu adalah pelakunya untuk dihancurkan. "Kerahkan orang-orang kita untuk mengepung rumah Bernard. Pastikan dia belum melarikan diri." Titah Lukas. Sorot matanya berapi-api. Ada amarah tertahan yang tidak bisa diluapkan. "Apa Tuan Bernard perlu dibawa ke markas?" tanya Nick. Lukas melirik tajam. Hal seperti ini masih ditanyakan. Geramnya. Nick menjadi ciut, dia mengangguk paham dan segera pergi menjalankan perintah. Lukas memang berdarah dingin, dia tidak memandang siapapun untuk menghukum seseorang. Sekalipun orang itu adalah keluarga besarnya sendiri. Bernard adalah pamannya sendiri. Adik dari Thompson. Selama ini hubungan mereka cukup baik, Bernard bahkan kerap menghadiri undangan keluarga Thompson atau sekedar undangan makan malam. Lukas tidak habis pikir apa yang membuat Bernard ingin menghancurkannya. Dia tidak merasa memiliki konflik dengan Bernard. Bahkan di dalam dunia bisnis pun,
Lukas tak jarang membantu kesulitan yang Bernard alami di perusahaannya. 3. Melihat bagaimana Bernard mengincar Audrey dan berniat membunuh bayi dalam kandungan Audrey, sepertinya ada dendam yang disimpan oleh Bernard hingga berani bertindak sejauh ini untuk menghancurkan Lukas. Ponsel Lukas berdering. Dia berdecak melihat nama mominya di layar ponsel. Lukas masih kesal pada sikap Russell yang terlalu ikut campur dan memaksa ingin membawa Audrey ikut bersama mereka. Lukas mengangkat telepon meski terlihat enggan. Luke, apa kau berhasil menemukan Audrey? Dedimu belum kembali sampai sekarang. Suara Russell di seberang sana terdengar sendu. Dia telah menangis seharian karena rasa bersalahnya. Dia tidak menyalahkan Audrey yang memilih kabur, tapi menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa membuat Audrey tetap bertahan di mansion ini. Sampai Audrey memutuskan pergi. 5. Hubungi Dedi dan minta dia segera kembali. Audrey sudah di tanganku, setelah ini jangan campuri lagi urusanku jika tidak ingin hal seperti ini terulang. Lukas bicara tegas penuh penekanan. Russell di seberang sana menghela nafas lega. Lukas berhasil menemukan Audrey. Maafkan Mommy, tapi Mommy mohon berhentilah bersikap kasar pada Audrey, Luke. Kamu bisa membuatnya tertekan dan mempengaruhi kehamilannya. Aku mengerti. Lukas segera memutuskan sambungan teleponnya. Apalagi dia melihat dokter yang menangani Audrey keluar dari ruang UGD. Dok, bagaimana keadaannya? Luka-luka di tubuhnya tidak terlalu dalam, sudah kami obati dan hanya butuh beberapa hari untuk penyembuhan. Kondisi janinnya juga baik-baik saja meski sempat mengalami pendarahan. Bayinya cukup kuat. Pasien akan segera dipindahkan ke ruang perawatan. 3. Lukas mengangguk lega, 2 kali Audrey mengalami pendarahan dan bayinya masih bertahan. Lukas yakin anaknya akan lebih kuat darinya. Bisa jadi anak itu sudah tahu jika dia terlahir sebagai anak Lukas yang hidupnya tidak pernah mulus karena memiliki musuh. Audrey membuka matanya perlahan. Dia merasakan tangan sebelah kanannya kebas. Saat menoleh, dia melihat Lukas sedang tertidur dalam posisi duduk di samping ranjang sambil memeluk tangannya. Kepala Lukas tepat berada di atas tangan Audrey. Lukas langsung terbangun ketika merasakan pergerakan. Wajahnya yang tenang khas bangun tidur, seketika kembali tegas seperti setelan awal. Ada yang sakit? Tanya Lukas. Audrey mengangguk kecil. Bukan hanya ada yang sakit, tapi seluruh tubuhnya sakit dan terasa remuk. Namun Audrey tidak peduli hal itu, dia lebih memikirkan kehamilannya. Lukas yang melihat Audrey mengusap perut, seketika menghela nafas kasar. Audrey pasti mengkhawatirkan anaknya, tapi wanita itu tidak berpikir jauh ketika bertindak. Jika bertahan di mansion utama, hal seperti ini tidak akan terjadi. Dia baik-baik saja. Ini terakhir kalinya kamu membuat ulah jika tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Tegas Lukas. Audrey memejamkan mata, air matanya menetes begitu saja mendengar kabar bahagia. Tapi Audrey juga memiliki penyesalan dan alasan untuk menyalahkan diri sendiri. Terima kasih, lirihnya tulus. Sekalipun sikap kasar Lukas yang membuat Audrey ingin pergi sejauh mungkin dari keluarga Thompson, faktanya Lukas yang telah menyelamatkan nyawanya. Audrey benar-benar berterima kasih untuk itu. Aku tidak mengerti apa yang ada di dalam kepalamu sampai memutuskan kabur dari mansion.
Semua orang khawatir dan mencemaskanmu. Geram Lukas. Dia terlihat marah, namun kemarahan yang disebabkan karena rasa khawatir berlebihan. 6. Audrey sempat terdiam, mencerna ucapan Lukas yang membuatnya dipenuhi tanya. Jika semua orang khawatir padanya, apakah Lukas juga termasuk orang-orang itu? Apakah Lukas mengkhawatirkannya? Atau hanya khawatir pada anaknya? Maaf sudah membuat semua orang khawatir. Apa kau? Audrey menghentikan ucapannya, dia mengurungkan niat bertanya pada Lukas karena tidak mau sakit hati jika jawaban Lukas tidak memuaskan. Namun mengingat bagaimana Lukas memeluknya dengan erat, berkali-kali menenangkannya sejak masih di dalam hutan sampai tiba di rumah sakit, Audrey bisa merasakan Lukas sangat khawatir.